diucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya berikan kesempatan bagi setiap kita pada pagi hari ini untuk masing-masing bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 29 ayat 1 dan 2 berkata, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kita siapkan pujian, katakan, Yesusku penyelamatku. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini, ya Tuhan, menghampiri takhta kasih karunia-Mu untuk bersyukur, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami bersuka cita bersama-sama karena anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Biarlah Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan melalui pada hari ini. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami. Glory bagi nama-Mu, ya Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, pelindung, menara kekuatan. Menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat, pujian hormat bersama bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari saja kita semua berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Biarlah sungguh pujian ini keluar dari hati kita, yang menyatakan kasih-Nya, kebaikan dan kesetiaan dalam hidup kita. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
Pujian, penghormatan, keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Semuanya adalah milik-Mu. Kami persembahkan hanya bagi-Mu pada pagi hari ini. Amin. Mendengar nama-Mu, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada
Engkau, ya Allah Bapa kami di dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang telah datang menyelamatkan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi selaku umat ketebusan pada pagi hari ini, datang menghampiri takhta anugerah-Mu seraya menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan dalam hidup kami, dalam sepanjang umur hidup kami, dan lebih khusus lagi dalam sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami datang untuk sujud, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan melawat setiap kami pada pagi hari ini, sehingga sungguh kami dapat menikmati kebersamaan kami dengan Engkau. Mohon urapan mata setiap hamba-hamba yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah pelayanan pada pagi hari ini dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah Tuhan menyertai dan Tuhan memimpin serta memberkati. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kalau hari ini kita duduk di tempat ini bukan karena kita kuat dan gagah, tetapi kita sedang mencoba menjadi setia karena Tuhan lebih dahulu setia. Ada banyak tawaran di luar sana. Mungkin kita bisa pergi ke tempat lain, mungkin bisa kita tidur lagi karena cuaca mendukung. Jadi kalau kita ada di tempat ini, itu adalah kita adalah orang yang berkemenangan. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita bersukacita. Kita angkat satu pujian, katakan Tuhanlah kekuatan dan Mazmur. Mari kita masing-masing sendiri. Mari kita bersemangat, kita memuji Tuhan hari ini. Tuhanlah kekuatan dan Mazmur. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Biarlah kita menyiapkan hati kita, biar disentuh oleh tangan-tangan Tuhan, agar senantiasa memperbaharui di setiap kehidupan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik di setiap harinya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
inilah seruan jiwa kami, batin kami kepadamu. Kami meresponi akan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Sekalipun jalan hidup yang kami lalui berliku, penuh dengan situasi-situasi yang sebagai manusia seharusnya kami menghindarinya. Tapi Tuhan tetap menuntut kami, membimbing kami. Sehingga kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih setia dan anugerah Tuhan. Setiap ungkapan melalui lagu-lagu ini adalah merupakan bentuk apresiasi kami kepadamu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Bapa kami yang setia di dalam segala keadaan kami. Sekalipun kami sebagai anak-anak-Mu tidak setia, kami ada di hari ini karena anugerah Tuhan. Karena itu terimalah semua ungkapan bibir mulut kami yang memuliakan Engkau, yang bersyukur dan berterima kasih atas setiap anugerah-Mu, apapun bentuknya itu Tuhan. Ini tiba saatnya hari ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami menyiapkan hati kami. Biarlah ketika firman-Mu ditaburkan, hati kami berkobar-kobar, menyambutnya, menerimanya, dan berkata ya tanpa syarat. Karena firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah solusi, dan firman-Mu adalah keselamatan bagi jiwa kami. Pakai dan urapi hamba-Mu, biarlah melalui segala keterbatasannya, hanya Tuhan yang nampak kepada jemaat-Mu, sehingga kami pulang dengan sukacita, dengan harapan, dengan optimisme yang baru. Karena kami tahu Immanuel, Allah yang menyertai kami, selalu bersama kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan mendengarkan firman-Mu melalui guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong mereka supaya mereka memberi telinga, memberi hati kepada firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi bekal bagi mereka dari masa kecil sehingga mereka semakin mengenal Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Biarlah firman-Mu hari ini memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, walaupun ya cuaca dan suasananya tidak mendukung kita untuk beraktivitas, tapi kita bersyukur bahwa pada hari ini, sebagaimana Ibu Pri katakan tadi, bahwa kita adalah pemenang. Mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang pada hari ini, saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur. Mazmur nomor 103, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Karena firman Tuhan ini hanya 5 ayat, kita akan baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian silakan membacakan ayat yang genap. Dan pada ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang kelima bersama-sama 1, 2, 3. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan berusaha untuk menyelaminya, menghayatinya, dan lebih lagi melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pernyataan ini mungkin agak unik ya. Mengapa? Karena pemazmur tidak berkata kepada orang lain atau pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi ia berkata kepada dirinya sendiri. Dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saya kita tahu dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, berkata kepada dirinya, kepada jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu pernah?
Sering. Ya, ada yang sering, tapi ada juga mungkin lupa ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, mengapa pemazmur berkata pujilah Tuhan hai jiwaku? Saya rasa bahwa kita tidak bisa memungkiri dalam perjalanan hidup ini kita mengalami situasi-situasi yang sangat memengaruhi kondisi kejiwaan kita. Sedih, putus asa, bahkan ketakutan, juga marah. Bukankah semuanya itulah merupakan ekspresi jiwa kita terhadap sesuatu yang kita alami dalam hidup ini? Kita lihat, kita dengar, ya, mata, telinga adalah merupakan jendela bagi sesuatu yang masuk dalam jiwa kita. Jiwa adalah sesuatu yang paling dalam yang dimiliki oleh seorang manusia. Para ahli membagi manusia itu, kalau yang menganut trikotomi itu dikatakan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi juga ada yang menggabungkan antara jiwa dan roh. Tapi saya ingin mau katakan bagi kita sekalian bahwa roh adalah merupakan bagian dari inti manusia untuk dapat mengekspresikan hal yang paling dalam dirinya. Jadi manusia tanpa jiwa, dia bukanlah manusia. Itulah sebabnya kalau seorang terganggu jiwanya, apalagi kalau pada tingkat yang paling kronis, ya dia hidup tidak bedanya dengan makhluk lain ya. Karena itu jiwa akan merupakan hal yang paling inti. Ya, ibarat sebuah mobil, itu adalah merupakan motornya, mesinnya, ya. Ada kalau mobil itu kan ada yang mesin diesel, ada lagi mesin apa? Listrik, ya. Kalau dieselnya tidak ada, hanya mobilnya saja, sebagus apapun, semewah apapun kelihatan mobil itu, maka itu tidak bedanya dengan sebuah pajangan saja, ya. Tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna. Demikian pun jiwa. Pemazmur menyadarkan dirinya, menyadarkan jiwanya, betapa pentingnya ia memiliki relasi dengan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pernyataan pemazmur bagi saya ialah merupakan sebuah hal yang paling penting. Itulah sebabnya kita perlu merawat jiwa. Jiwa kita yang selalu connect, jiwa kita yang selalu berelasi, jiwa kita yang selalu tersambung dengan Tuhan akan memberikan sebuah kekuatan dan kita akan mengekspresikan nilai-nilai yang tinggi sebagai seorang manusia. Tapi manakala seorang manusia memiliki jiwa yang tidak lagi berelasi, tidak lagi terkoneksi dengan Tuhan, maka dia akan menjadi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, bergereja, bahkan berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya jiwa yang berelasi dengan Tuhan, yang selalu menempatkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupannya, ini adalah merupakan hal yang paling vital dan esensi dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ya kita tahu bahwa ini adalah merupakan pernyataan Daud. Daud bukanlah walaupun kita lihat bahwa dia adalah salah seorang manusia yang yang menonjol di dalam sejarah perjalanan hidup manusia ya di dunia ini. Daud itu akan terus disebut namanya sampai pada akhir zaman ya. Ya, kalau Melchior ya mungkin hanya keluarga saya yang tinggal satu kampung dengan saya. Bapak Ibu yang pernah bersama-sama dengan saya selama ya hampir 30 tahun ya mengenal saya. Dan setelah itu sejarah akan melupakan ya. Mungkin anak-anak generasi ke-10 ke depan juga sudah tidak akan ingat kan. Tetapi Daud akan tetap diingat sepanjang sejarah. Dan kita tahu bahwa Daud ya menjalani kehidupannya, ada momentum-momentum dia berada dalam keadaan puncak. Tetapi juga kita tahu bahwa dia berada dalam keadaan yang paling bawah, di mana dia mengalami keputusasaan, mengalami kebimbangan, bahkan mengalami ketakutan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, bahkan juga oleh anaknya Absalom. Tetapi dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jiwa yang selalu connect dengan Tuhan, jiwa yang selalu akan menyadari
hadirnya Tuhan di dalam hidupnya, maka dia akan mengalami jiwa yang sehat, kuat. Ya, konon dulu ada pernyataan dulu, dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Pernyataan itu masih berlaku sampai dengan hari ini? Maybe, mungkin ya. Nah, ya memang istilahnya jiwa dan tubuh itu tidak bisa terpisahkan. Manakala jiwa dan tubuh terpisahkan, maka ya inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Ya. Dua-duanya harus sehat. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan akan membuat kita merasa optimisme, merasa ada harapan, merasa ada kekuatan, merasa ada penghiburan. Bahkan kita yakin adanya jalan keluar terhadap situasi buntu yang kita alami dalam hidup ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ada berapa alasan mengapa pemazmur berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya. Jadi memuji Tuhan tidak sekedar, mungkin kita berkata memuji Tuhan itu apa ya? Apakah menyanyi itu memuji Tuhan? Mungkin, tetapi saya katakan bahwa bernyanyi itu belum tentu memuji Tuhan. Benar ya Bapak Ibu? Bertepuk tangan itu belum tentu memuji Tuhan. Karena itu hanya merupakan instrumen, hal yang nyata, hal yang kelihatan, yang dalam bentuk fisik. Tetapi memuji Tuhan itu harus bersumber dari batin, bersumber dari jiwa. Itulah yang dinyatakan oleh pemazmur tadi. Ya, pujilah Tuhan itu sama dengan ucapan haleluya. Ya, memuliakan, meninggikan, mengagungkan. Serta di sana ada pernyataan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi Daud mengajak jiwanya, pemazmur mengajak jiwanya untuk memuliakan Tuhan, ya. Dan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan itu dengan penuh kesadaran. Pujian kepada Tuhan harus dibarengi dengan pengenalan akan Tuhan. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus berkata bahwa kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Jadi memuji Tuhan adalah ada unsur pengenalan. Kita mengenal Allah di dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, walaupun dihina-hina oleh dunia ini, ya, kok Allah bisa jadi manusia? Ya, tetapi Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa Ia telah datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Ia berinkarnasi dalam wujud Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika Dia berbicara, Dia didengar. Ketika Dia hadir, Dia dapat dilihat dengan mata. Tetapi setelah Ia naik ke surga, kita dapat mengenalnya dengan iman melalui pernyataan-pernyataan Alkitab dan firman Tuhan. Itulah Allah yang kita puji dan kita sembah. Bahkan pada akhirnya nanti kita akan berjumpa muka dengan muka dalam kemuliaan kekal di surga. Bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk roh, sama seperti para malaikat. Amin Bapak Ibu. Ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Sekali lagi, bahwa didasari oleh pengenalan akan Dia, dan juga didasari oleh pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Minggu lalu saya berkata bahwa dalam perjalanan hidup kita seharusnya semakin lama semakin menjadi orang Kristen, maka kita syarat pengalaman dengan Allah dalam perjalanan hidup kita, sehingga hidup kita ini tidak monoton. Itulah sebabnya kadang-kadang Tuhan membiarkan kita gagal, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita kecewa, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita sakit, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita merasa seorang diri, supaya kita betul-betul dalam situasi itu punya pengalaman. Orang kudus siapa dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru yang tidak punya pengalaman pahit dalam hidupnya? Ada? Hidupnya sukses selalu? Ada? Tidak ada. Bahkan Yesus pun juga tidak selalu dalam hidupnya. Dia hidup 33,5 tahun. Seorang selalu berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya,
Yang terakhir kan orang bilang salibkan dia, salibkan dia. Ya. Itu menjelaskan tentang pengalaman hidup kita sebagai manusia. Tapi dengan demikian, ia membentuk kita sehingga kita menjadi manusia yang punya pengalaman luar biasa dengan Tuhan. Kalau kita memperhatikan pernyataan Paulus dalam Filipi pasal 2, bahwa Yesus Kristus, ya, ia datang dalam wujud manusia. Ia tidak hanya datang dalam wujud manusia, tapi ia datang sebagai seorang hamba. Bahkan ia direndahkan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kalimat terakhir Paulus katakan, itulah sebabnya Allah meninggikan dia, ya, di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dan segala lutut bertepuk lutut mengaku dia adalah Tuhan. Dan segala lidah mengaku dia adalah Tuhan. Yesus telah memberikan gambaran yang luar biasa kepada setiap kita. Dan saya rasa bahwa setiap kesulitan-kesulitan dan pergumulan kita selama ini juga merupakan bagian pengalaman dengan tujuan Allah, supaya kita mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Dia. Itulah sebabnya mungkin salah satu doa kita ketika kita punya pergumulan dalam hidup ini, tidak hanya kita berkata, Tuhan, secepatnya masalah ini selesai dari saya. Tetapi hendaknya juga kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bukakan mata pemahaman saya supaya saya mengerti pengalaman apa yang Tuhan mau perlihatkan kepada saya dalam pergumulan ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tuhan, pengalaman apa yang Tuhan izinkan dengan kegagalan saya, dengan situasi ini. Walaupun saya merasa tidak nyaman, walaupun saya merasa tidak happy, walaupun saya merasa susah, tapi Tuhan tolong berikan kekuatan buat saya untuk melaluinya. Dan Tuhan tolong juga supaya saya punya pengalaman dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pujilah Tuhan hai jiwaku. Yang pertama, alasannya, janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang pertama, alasan yang utama, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kita memuji Tuhan karena hal yang pertama, kita memiliki kebutuhan rohani yang Ia telah penuhi, yaitu Ia telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dan dengan penyerahan dirinya di atas kayu salib, darahnya tercurah, tubuhnya dihancurkan. Dan dengan demikian terbukalah peluang bagi setiap kita supaya dosa-dosa kita diampuni. Sekali lagi bahwa di dalam memang konteks teologi kita tidak bisa lepaskan daripada pemahaman konteks teologi agama Yahudi, ya, bahwa penghapusan dosa itu harus disertai dengan persembahan yang persembahan sesuatu yang hidup, yaitu darah. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang minta ampun kepada Tuhan tanpa melalui penumpahan darah Kristus? Adakah pengampunan? Kesimpulan kita melalui pernyataan ini bahwa tidak ada pengampunan di luar Kristus. Allah lah yang menyediakan persembahan bagi pengampunan dosa, yaitu dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Itulah sebabnya kematian Kristus adalah kematian yang agung, kematian yang mulia, kematian yang menjadi sentral atau pusat daripada landasan iman kekristenan kita. Sebab tanpa penumpahan darah Kristus di atas kayu salib, tidak ada pengampunan. Dulu-dulu orang Yahudi kalau mau datang minta ampun kepada Tuhan, mereka harus membawa korban pengampunan dosa, ya, yaitu sesuatu yang hidup, ternak, ya, domba, apalagi, ya, minimal yang paling murah itu burung merpati lah, ya. Nah, itulah sebabnya di bait Allah itu ketika orang datang ke bait Allah itu jadi pasar, ya. Jadi ada hewan-hewan binatang yang akan dipersembahkan. Itu persyaratan, dan dibangun di atas itu merupakan gambaran daripada korban yang Allah sediakan, yaitu Kristus Yesus. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Hal yang paling esensi, hal yang paling pokok, hal yang paling dasar dalam kebutuhan rohani kita ialah pengampunan dosa.
Itulah sebabnya mari jangan kita letakkan konsep dan pemahaman ini paling rendah dari antara semua kebutuhan kita. Ya, walaupun orang lain memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena diberkati, oke, enggak apa-apa. Karena naik gaji, karena disembuhkan, karena memperoleh apresiasi. Tapi jangan menempatkan itu di atas segalanya. Sebab tanpa pengampunan dosa, semuanya itu juga sia-sia. Benar Bapak Ibu ya? Jadi dosen saya pernah berkata bahwa itu sangat penting, pengorbanan Kristus. Pengampunan dosa itu penting. Percumalah kalau kita jadi manusia, ketika dalam hidup kita meraih semua prestasi, dan karena semua prestasi yang kita raih itu, kita memperoleh apresiasi, kenaikan gaji, kedudukan dan lain-lain sebagainya. Setelah kita tua 70 tahun, 80 tahun, kita kembali ke sana dan pada akhirnya juga ya kita akan ke neraka. Itulah pernyataan firman Tuhan. Apalah gunanya seorang memiliki seisi dunia ini tetapi jiwanya akan binasa. Tidak ada artinya. Ya. Karena itu sangat penting dan itu disebutkan oleh pemazmur tadi sebagai salah satu alasan utama mengapa dia memuji Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang kedua, menyembuhkan segala penyakitmu. Kita tidak terorientasi pada pernyataan ini dengan pemahaman bahwa penyakit yang dimaksud di situ adalah penyakit jasmani. Mungkin juga itu, tetapi itu adalah hal yang kedua. Penyakit yang paling utama ialah penyakit rohani, jauh dari Tuhan, menghasilkan buah kehidupan yang meracuni kehidupan masyarakat. Hari-hari ini dunia digegerkan oleh seorang yang file emailnya baru dibuka. Siapa namanya? Pak Semi tahu? Ya? Epstein. Ya. Dia berkoneksi dengan semua orang yang terkenal di dunia ini. Termasuk juga beberapa orang di Indonesia. Ya. Tetapi hidupnya luar biasa. Ya. Bahkan diisukan COVID-19 itu adalah merupakan ulah mereka. Ya. Jadi dia punya relasi itu dengan petinggi-petinggi dunia ini, yang disebut dengan para elit global. Ya. Punya kekayaan yang luar biasa. Justru punya kekayaan dan pengaruh yang luar biasa itulah kehidupan mereka. Ya, membuat banyak orang menderita. Ya, mereka memperdagangkan anak-anak kecil. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah penyakit, ya, penyakit yang dialami oleh manusia, sehingga menjadikan masyarakat bahkan dunia ini menjadi korban mereka. Itulah sebabnya kita perlu sembuh daripada penyakit kita. Ya, mungkin kita penyakit penyakit rohani kita tidak terlalu parah ya. Mungkin gambarannya ya flu biasa, batuk-batuk. Ya, artinya mungkin ya kita belum terlalu peduli dengan hal yang baik dan benar. Tetapi itu pun juga akan mempengaruhi kondisi lingkungan di mana kita berada. Baik itu dalam rumah, di gereja, di tempat pekerjaan. Kalau Bapak Ibu, Samuel sering menceritakan ada orang-orang tertentu di kantornya itu ngomongannya itu menyakitkan, ya, membuat kebersamaan kita, membuat kita tidak nyaman, ya. Samuel bawa oleh-oleh ikan teri ya, atau ikan asin. Dia bilang kok hanya ikan asin, ya. Nggak bilang syukur sudah dibawakan oleh-oleh ya, apapun bentuknya, tapi itu merupakan ya bentuk
penghargaan, bentuk perhatian. Ya. Marilah kita tata hidup ini sehingga memberkati orang lain, membuat orang lain bersuka cita. Karena itu kita perlu sembuh dari sakit kita. Ya, termasuk juga ya sakit mental itu ya. Sakit jiwa. Kalau kita katakan sakit jiwa ya itu berada pada tahapan yang mungkin paling kronis. Tidak juga seperti itu. Ya, ada orang-orang tertentu yang tidak peduli dengan kenyamanan orang-orang di seputarnya. Dan dia berperilaku apa saja. Itu juga termasuk sakit jiwa itu ya. Ya. Mari kita jaga keseimbangan dalam hidup ini. Ya, kok kan ada ungkapan yang berkata sebagaimana orang lain, sebagaimana apa yang engkau inginkan orang lain bersikap terhadap dirimu, demikian pun juga bersikaplah ya demikian terhadap orang lain. Amin Bapak Ibu. Ya. Ya, mungkin penyakit-penyakit kecil itu ya. Tetapi mari, dan Tuhan menyembuhkan itu dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Dia tidak hanya menyembuhkan sakit kita, ya. Walaupun mungkin ya kita harus berobat melalui keahlian dokter, melalui obat-obat, ya sampai kepada mujizat sekalipun. Tuhan sudah melakukan itu, menyatakan itu kepada umatnya. Karena itu kita harus memuji Tuhan. Itulah alasan-alasan, ya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita hidup sampai dengan hari ini karena kasih setia Tuhan. Saya mengenal 20-30 tahun orang-orang yang hebat, orang-orang yang sehat, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang dianggap paling bermanfaat dalam masyarakat. Hari-hari ini mereka sudah tidak ada lagi. Bahkan mungkin dulu kadang-kadang mereka meremehkan kita karena mereka adalah merasa diri sebagai orang hebat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tidak ada sesuatu pun kekuatan kita bisa andalkan dalam hidup kita. Kesehatan, uang kita, kan tidak ada yang bisa memprediksi apa kita masih ada tahun depan. Kalau kita hidup dan ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Ia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Bahkan dalam ayat yang kelima, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sekalipun mungkin banyak kerinduan-kerinduan, keinginan-keinginan kita yang belum tercapai. Karena memang ya kita harus selaraskan, samakan persepsi dan keinginan kita dengan Tuhan. Tidak semua hal Tuhan akan kabulkan dalam keinginan kita. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita harus balance atau harus sesuai dengan apa manfaatnya bagi kehidupan rohani kita. Amin Bapak Ibu. Ya sama seperti mungkin anak kecil umur 5 tahun. Pak, belikan saya mobil. Ya. Lalu ya karena saking sayangnya terhadap anak itu dibelikan mobil, lalu kemudian start. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi? Ya, nabrak. Ya, untuk kalau nabrak tembok, tapi kalau nabrak orang kan bermasalah. Karena itu sekali lagi, Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Karena itu ketika kita mengingini sesuatu dan Tuhan belum menjawab, ya mungkin Tuhan tahu kita apa kegunaan atau apa kemanfaatan hal yang kita minta. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa tidak semua hal Tuhan tolak. Ketika kita sehat, ketika kita diberikan sesuatu, ya itulah wujud daripada kebaikan Tuhan yang Tuhan selaraskan dengan kondisi kita. Amin Bapak Ibu. Ya, Oma Liliana sekarang umur 81. Ya. Tidak semua orang bisa mencapai umur 81 walaupun dia mau, kan? Tuhan sekali lagi tahu. Dan saya percaya bahwa banyak hal yang kita ingini selama ini Tuhan sudah kabulkan. Dan itu memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi kita
dalam menjalani hidup ini. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari pujilah Tuhan. Tidak usah tunggu orang lain. Pujilah Tuhan. Tapi diam-diam di rumah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena itu akan menolong kita kuat. Sekalipun mungkin tadi suami baru ngomong apa yang menyinggung perasaan kita, katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sekalipun di kantor, bos baru ngomong apa tadi, teman ada ngomong apa tadi, tapi katakanlah, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin, Samuel. Amin, Pak. Karena itu yang meneguhkan kita. Itulah yang akan menguatkan kita. Ya, itulah yang akan mengobati perasaan kita. Ada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang mungkin ketika sakit gigi, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya. Itulah yang akan membuat perasaan kita, jiwa kita menjadi segar. Dan kita siap untuk menghadapi seperti apa realita hidup ini. Walaupun ada pergumulan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, musik ke depan. Baik, kita angkat pujian yang tadi. Lalu kita selami hayati bersama-sama. Mari jadi kita semua berdiri dan biarlah pujian ini merupakan ungkapan hati kita, jiwa kita kepada Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa Ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memenuhi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Lepas yang murni, kau membentuk wajahnya hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Firman-Mu pada hari ini, pemazmur memberi pembelajaran kepada kami. Walaupun jiwa kami mengalami kekalutan, ada situasi-situasi tertentu yang membuat kami galau. Bahkan juga mungkin kami pesimis, kami takut. Pemazmur dalam segala kondisi kejiwaannya berkata kepada jiwanya, kepada dirinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada satu pribadi yang peduli dengan kami, yaitu Tuhan Gembala kami yang setia. Bahkan Ia adalah Bapa kami yang selalu peduli dan memperhatikan kami. Siapapun kami pada hari ini, kalau kami mengalami kebimbangan,
mengalami kegalauan dalam jiwa kami. Sentuh kami Tuhan, hibur kami, kuatkan dan teguhkan kami. Jangan pisahkan kami dari-Mu Tuhan. Biar kami terus memiliki semangat dan harapan di dalam Tuhan. Karena kami tahu situasi-situasi yang membuat kami tidak bergembira, Engkau izinkan terjadi supaya kami belajar agar kami punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Siapapun kami, baik dalam ruangan ini maupun mereka yang menyaksikan firman-Mu pada hari ini, biarlah mereka diteguhkan dan dikuatkan, harapan mereka dibangkitkan kembali, karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Meteraikan firman-Mu dalam batin kami pada hari ini, sehingga kami terus maju hidup bersama dengan Tuhan, bahkan melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami atas firman pada hari ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Saya meminta tolong Yonatan bawa kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, ada satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita di dalam Mazmur 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami, dan memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan sudah sediakan di sepanjang hari lepas hari, di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan sebagian kecil dari Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Pakailah persembahan ini ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami percaya bahwa setiap tangan yang memberi tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberi dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan satu pujian katakan, Tuhan mau sertai hamba. Sertai hamba.
tahun 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Ajaib Tuhanku Yesus sangat besar kasih-Nya padaku. Ya, kita nyanyikan semua. Ajar kami untuk mengenal Engkau. Dan kami banyak punya pengalaman banyak dengan Engkau. Karena itu kami percaya apa yang menjadi pernyataan-Mu, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Sehingga jiwa kami tetap kuat, segar, dan siap untuk menjalani kehidupan ini. Akan terus bekerja untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah amanatkan bagi setiap kami.
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, di mana Tuhan sudah memimpin, menyertai, memberkati ibadah kami, mulai dari pembukaan sampai dengan menjelang selesainya. Kiranya semua pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan menerimanya, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bahkan semuanya akan terus meneguhkan kami, menyemangati kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah semua puji-pujian kami berkenan kepadamu. Firman-Mu Engkau tanamkan dalam sanubari kami, dan biarlah bertumbuh, berbuah. Dan biarlah firman-Mu itu terlihat di dalam setiap sikap hidup kami. Apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, biarlah firman-Mu, buah roh itu akan nyata dilihat oleh dunia ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan yang kami sudah lakukan, biarlah pelayanan ini sebagai ucapan syukur, bahkan sebagai pujian, penyembahan, persembahan kami kepadamu yang telah menyelamatkan kami. Bahkan kehadiran kami untuk semua jemaat yang hadir pada hari ini adalah sebagai bentuk rasa kerinduan kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memelihara kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu sampai pada akhirnya. Hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah, dan pengenalan itu akan terbukti dalam sikap hidup kami. Dengan siapapun kami berrelasi, kami bersikap, dan situasi apapun yang kami hadapi, biarlah kami dapat menyikapinya dengan bijaksana, dan semua hal-hal yang baik dan benar akan keluar dari sikap hidup kami itu. Hamba berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Ya Tuhan, tetap memelihara, bahkan kami bersikap terhadap siapapun, berrelasi dengan siapapun. Kiranya itu menyatakan kebenaran yang hidup dalam kehidupan kami. Demikian pun juga kami berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan beri berhasil. Ekonomi, keuangan, sehingga mencukupi kebutuhan hidup daripada kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan. Kalau ada persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pekerjaan, kami mohon kiranya Tuhan turun campur tangan, kiranya semuanya itu terselesaikan dengan baik. Demikian pun juga kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, lemah tubuh, sakit. Kami mohon jamahan tangan kuasa-Mu. Kami berdoa buat Bung Henry yang kurang sehat, flu, mari Tuhan jamah sembuhkan. Demikian pun juga dengan setiap kami yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan, sembuhkan kami dalam kuasa dan nama-Mu ya Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Sony Raharjan, Pak Frans. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga Pak Sony boleh sadar kembali, bahkan makan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami minta yang terbaik bagi orang tua ini. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akan budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka naik kelas lulus, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai dengan karunia Tuhan bagi mereka. Dan mereka boleh menata masa depan yang penuh harapan. Kami juga berdoa untuk pemuda remaja kami, pemuda-pemuda kami yang siap untuk berumah tangga. Kami mohon Engkau siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, yang akan mendampingi mereka untuk menjalani hidup ini seumur hidup, dan jadikan mereka keluarga-keluarga yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan memberkati pekerjaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada, kami memberkati mereka. Engkau memberkati mereka. Kalau mereka sakit, mari Tuhan jamah. Kalau mereka punya pergumulan, Tuhan Engkau memberi jalan keluar, sehingga minggu depan mereka hadir dan bersama-sama kami bersuka cita. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang di tempat yang lain, untuk Pak Koni yang ada di Bogor. Demikian pun juga para Diman, Ibu Vivi, Alvin, Ina, Tirta, Claudia yang ada di Amerika. Tuhan yang Kau memberkati mereka. Bahkan jemaat Tuhan yang lain, jika hari ini mereka berada di tempat yang lain, Tuhan memberkati mereka juga. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kesehatan jemaat-Mu di musim hujan ini. Tuhan Engkau tolong kami, supaya kondisi ini tidak menghalangi kami beraktivitas. Tapi biarlah kami sehat,
dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami melaksanakan semua kegiatan-kegiatan usaha pekerjaan dan pelayanan kami. Kami juga teringat untuk Ibu Yuli Paradiman, Tuhan yang Kau memberkati. Proses pemulihan kesembuhan, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan tolong Engkau memberkati kebutuhan untuk tempat ibadah kami dalam tahun ini. Jemaat-Mu sudah berjanji, kami membela Tuhan memberkati jemaat Tuhan sehingga mereka dapat mewujudkan janji itu. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Gereja Kembali Indonesia pada tingkat pusat wilayah daerah sampai pada gereja-gereja lokal, Tuhan yang Kau memberkati. Ketua umum, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua daerah, kepala-kepala, Tuhan yang Kau memberkati. Penginjilan dalam negeri, penginjilan luar negeri, utusan-utusan Injil yang ada di luar negeri, Tuhan yang Kau memberkati. Baik yang ada di Hong Kong, di Thailand, dan di beberapa negara lain, memberkati mereka. Pakai mereka untuk menjadi alat memenangkan banyak jiwa. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja di semua sinode gereja Indonesia. Engkau berkati supaya ada kerjasama yang baik, terus bergandeng tangan melayani Indonesia ini sehingga ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk presiden, wakil presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan yang Kau berkati. Demikian pun juga untuk pejabat sampai di bawah, Tuhan yang Kau memberkati. Khusus untuk DKI Jakarta, Kota Madia, Bekasi, Kabupaten Bekasi, di mana kami berdomisili, Tuhan yang Kau memberkati kepala daerahnya. Bahkan juga DPRD, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di provinsi, di kota di mana mereka memimpin. Inilah doa kami pada hari ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan jemaat. Tuhan yang Kau memberkati. Sebagai bentuk ucapan syukur kami, rasa tanggung jawab kami terhadap pelayanan pekerjaan, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami tahu bahwa banyak hal yang berkaitan bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan semuanya itu. Karena kami berdoa ini dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Tempatkan itu dalam hatimu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menyebut saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, bersaat teduh sebentar. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah berikutnya pada minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati.